Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10, pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan materi stoikiometri, di mana di pembahasan video kali ini Ibu membahas soal-soal konsep mol juga, mirip seperti video sebelumnya, tapi pada pembahasannya sekarang itu sedikit lebih rumit, yaitu menggunakan dua rumus dalam satu soal. Jadi harap diperhatikan, disimak baik-baik ya sampai selesai videonya. Oke, kita mulai saja dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, sebelum membahas bagaimana soalnya ya, Ibu mereview dulu rumus apa aja yang harus kalian ingat ya, jangan sampai lupa. Yang pertama, rumus mol itu bisa mencari mol jika diketahui masanya ya, dengan massa dibagi mr. Di mana massa itu satuannya adalah gram ya. Sedangkan mr itu apa? Mr adalah jumlah AR ya. AR dari atom-atom penyusun senyawa. Seperti itu. Nah, misalkan diketahuinya bukan massa melainkan jumlah partikel. Nah, itu bisa juga kita cari dengan rumus JP dibagi bilangan Avogadro ya. Kali 10 pangkat 23. Begini. Lalu rumus yang ketiga, JP itu apa? Jumlah partikel yang mana satuannya adalah atom atau bisa juga molekul. Misalkan sekian atom ya, atau sekian molekul itu. Dan angkanya itu biasanya bla 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 kali 10 pangkat 20-an ya, 20 something bla. Lalu rumus yang ketiga, jika zatnya kita bahas di sini ada suatu gas, maka rumusnya bisa dalam keadaan STP, ada juga yang non STP ya. Kalau yang STP itu rumusnya adalah volume dibagi 22,4, di mana STP itu adalah suhu dan tekanannya spesifik, yaitu 0 derajat dan 1 atm. Jika bukan suhu 0 dan atau tekanannya bukan 1, maka tidak berlaku keadaan STP. Jadi STP harus segini. Nah, bagaimana jika suhunya 0 tapi tekanan 2 atmosfer? Berarti masuknya ke non STP. Atau suhunya 27 tekanan 1 atm, berarti masuknya ke non STP. Nah, rumus non STP adalah menggunakan persamaan gas ideal, di mana rumus molnya ini N-nya, mol atau jumlah zat, ini tekanan, lalu V adalah volume ya, N tadi mol ya. Nah, R adalah nilai tetapan gas ideal, nilainya 0,082. Lalu T adalah suhu, di mana harus dalam Kelvin. Kalau suhunya masih dalam Celcius, berarti tinggal ditambah 273 aja, itu udah dapat satuannya dalam bentuk Kelvin. Ini ya rumus yang kita gunakan, bolak-balik ini aja. Oke, nah dalam perhitungan stoikiometri yang harus diperhatikan adalah intinya kita membandingkan koefisien. Sebentar, ini buat apa namanya? Untuk yang materi selanjutnya deh, kita langsung ke contoh soal aja. Nah, di sini dalam 14 mol logam besi terdapat atom besi sebanyak titik-titik. Ya, jadi yang pertama diketahui ini adalah apa ya? Ini adalah massa ya, karena satuannya gram. Yang ditanya, diketahui AR-nya. Yang ditanya adalah atom besi sebanyak. Nah, ini maknanya berarti sama juga dengan ditanya jumlah atom. Yang mana simbolnya adalah JP ya. Karena JP simbol satuannya adalah sekian atom atau sekian molekul bisa. Oleh karena itu untuk mengetahui JP, rumusnya JP apa? JP sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. 10 pangkat 23. Nah, gitu ya. Nah, di rumus ini kita harus ada nilai mol. Sedangkan di sini baru adanya massa dan AR. Nah, makanya kita mencari molnya dulu ya. Mol sama dengan massanya dibagi AR-nya. Ini 14 adalah kalau dikali suatu angka bisa dapat angka 56.
Kalian pokoknya pikirkan ini pasti kelipatan gitu ya. Coba 14 kali berapa yang belakangnya ada angka 6. Nah, kalian ingat, oh ya 14 coba kali 4. 4 kali 4, 6 ya, 16. 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. Oh ya, berarti kalau yang bawah ini 14 kali 4 ya. Atau boleh juga jadi ditulis ini, seperempat ya. Atau 0,25. Gitu. Lalu kita masuk ke JP lagi, berarti 0,25 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Boleh kalian kalikan aja 25 sama 6,25 atau kalian bikin 6,02 dibagi 4 itu juga bisa. Bebas. Intinya bisa dihitung lah ya. Nah, kalau Ibu coret-coret di sini 6,02 dikali 25 sama dengan ya 10 1 ya, lalu 3 kemudian 2 kali 2 4 0 itu 12. 0 ini 5 0 berapa nih? 5 1 Nah, lalu di belakang angka ada di belakang koma ada 2 angka. Berarti sini kan. Nah, lalu 25 juga kan sebenarnya 0,25 ya. Berarti di belakang angka ada 4. Di belakang koma ada 4 angka. Ya berarti di sini. Maka hasilnya 1,5 boleh lah karena atau 1,505 juga boleh ya. Kali 10 pangkat 23-nya ngikut aja di belakang. Apa satuannya? Atom. Seperti itu. Ya, itu buat soal nomor 1. Nah, kita bahas di soal nomor 2. Ibu pindahin dulu aja ke halaman selanjutnya. Sebentar. Oke, Ibu lanjut. Nomor 2. Sebanyak 246 ml gas NH3 pada suhu sekian dan tekanan sekian mempunyai jumlah molekul sebanyak. Nah, pertama kita menyadari dulu apa yang diketahui ya. Ini 246 ml. Ini pasti semoga nggak bingung bahwa ini adalah volume karena liter ya. Nah, ini dari soal ini kita harus konversi karena volume yang di rumus ketiga ini harus dalam satuan liter ya. Mengubah dari mili ke liter adalah dengan dibagi 1000 ya, atau jadinya setara dengan 0,246 liter. Kemudian suhu dan tekanan segini, ini kalau kalian ingat bukan dalam keadaan STP. Karena kalau STP suhunya 0 dan tekanan 1 atm gitu. Jadi langkah selanjutnya ini kita ngeh dulu, ini adalah non STP ya. Lalu mempunyai jumlah molekul sebanyak. Jumlah molekul sama dengan kalau ditanya jumlah atom, yang mana simbolnya adalah JP yang ditanya. Nah, untuk mengetahui berapa JP, rumusnya sama nih sama yang nomor 1. N kali ini bilangan Avogadro. Nah, sekarang N-nya belum ada kan. Kita cari N pakai rumus yang non STP gitu. Nah, kita ingat rumusnya PVNRT ya. P kali V sama dengan N kali R kali T. P-nya yaitu 1 atm ya. Volumenya di sini 0,246. Lalu N-nya yang kita ingin ketahui karena buat nyari JP harus tahu N. R itu 0,082. Yang mana ini nilai tetapan gas ideal, nilainya udah fix. Jadi harus diingat ya nilai R itu 0,082. Lalu T di sini adalah suhu. Suhunya karena masih Celcius, ingat ditambah 273. Maka sama juga dengan 300 Kelvin. Nah, udah deh kali nih 300. Lalu ini bisa kita tulis yang ini kali ini dulu deh. Kan ini nolnya ada 200-an ya, berarti komanya maju dari sini jadi 8,2. Nah, jadi di sini N kali 8,2 kali 3. Yuk kita coret-coret 8,2 kali 3 yaitu 6, ini 24. Berarti 24,6. 24,6. Nah, kalian lihat nih, wah ini angkanya mirip nih. Tapi tetap harus bisa memahami ini koma-komaan tadi ya. Jadi kalau kita tulis N sama dengan kita pindahin dia ke ruas kiri jadi per
Pembagiannya. Dibagi 24,6. Nah, coba kalau kalian caranya mungkin banyak nih. Kalau Ibu bisa dengan cara bikin sama dengan yang bawah. Ya. Berarti 246 ini, 0,246 dikali berapa biar jadi 24,6. Berarti harus dikali 100 ya. Ini kan komanya biar jadi di sini kan jadi 1, 2. Nah, atas bawah coba dikali 100. Nah, sehingga, maaf Ibu, nggak rapi nih ya. Jadi 24,6 per 24,6 kali 100. Ya, jadi yang bawah nggak usah dikali supaya bisa tinggal dicoret. Prinsipnya kalau buat nyederhanain perhitungan itu boleh atas bawah dikali suatu angka yang sama ya supaya bisa memudahkan perhitungan. Lalu maknanya juga nilainya sama gitu. Ya udah ini berarti 1/100 atau 0,01. Nah, berarti JP-nya sama dengan boleh deh kita ubah jadi bilangan baku aja ya. Min 2 mol ya. Berarti mol 1 kali 10 pangkat min 2 dikali bilangan Avogadro. Maaf. Nah, 1 kali 6,02 6,02 juga. 10 pangkat min 2 sama 10 pangkat 23 berarti 10 pangkat 23 dikurang 2 yaitu 21. Apa satuannya? Molekul. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan cukup jelas langkah-langkah perhitungannya. Jadi di soal ini memang menggunakan dua rumus ya. Oke, lebih bahas lagi. Yang ini massa. Ini tanya, ini diketahui jumlah molekulnya. Ya. Kalau mengetahui massa kan rumusnya molnya yang ini ya. Nah, berarti kita bikin rumus massa berarti jadi massa sama dengan mol dikali mr. Nah, mr-nya udah ada, molnya yang belum ada, maka cari mol pakai rumus yang N sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avo. Jumlah partikelnya ini 3,01 kali 10 pangkat 23 dibagi bilangan Avogadro. Ya, ini coret nih ya. Nah, 3,01 per 6,02 adalah setengah ya atau 1/2. 0,5 aja jawabannya. Mol. Berarti kita balik lagi kalau mau mencari massa. Massa sama dengan mol 0,5 dikali mr 30 yaitu 15. Apa satuannya massa? Gram. Oke ya. Oke, coba satu lagi. Sebanyak 4,48 liter gas nitrogen yang diukur pada 0 derajat tekanan 1 atmosfer punya massa berapa? Massa, berarti sama nih. Kalau mau tanya massa, rumusnya kan mol kali mr. Tinggal bolak-balikin rumus. Nah, molnya belum ada. Kita cari mol, volume dibagi 22,4. Kenapa pakai rumus yang ini? Karena dalam keadaan STP ya. Maka volumenya 4,48 ya dibagi 22,4. Nah, ini angkanya pasti kelipatan dari 22,4. Coba kita buat biar bisa dibagi ya, dicoret. Kita kali 10 atas bawah. Ya, berarti jadi apa? Berarti kan jadi 44,8 per 22,4. Nah, ya kan? Ini boleh nih kita kali suatu angka. Nah, ini kelipatan 2-nya ya. Cuma ini sebenarnya yang ini masih ada kali 10 nih, kita nggak kaliin nih. Kan kalau yang atas 4,48 dikali 10 jadi 44,8. Yang bawah kita nggak usah kaliin 10-nya, tulis aja begini. Ya, jadi hasilnya 44,8 per 22,4 adalah 2. Jadi jawabannya 2 per 10 gitu. Atau 0,2 mol. Terus selanjutnya mencari JP. Maaf, massa adalah 0,2 dikali MR-nya dari, MR dari N2 adalah 14 kali 2 yaitu 28 ya. Jadi 28 dikali 0,2 yaitu berapa? 28 kali 2, 16, 56, 5,6 gram. Oke, terima kasih sudah menonton video sampai habis. Selanjutnya di video ketiga yang materi aplikasinya ya, dalam persamaan reaksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.